Oke, berikut ini adalah latihan-latihan yang dapat dilakukan sebelum dilakukan tindakan operasi ACL. Yang pertama adalah tindakan gait training. Yang kedua adalah heel slide. Yang ketiga adalah teknik scooping. Pada hari ini saya akan membuat video mengenai hal penting apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan operasi ACL. Tingkat keberhasilan dari suatu operasi cedera ACL sangat dipengaruhi oleh persiapan awal sebelum melakukan operasi tersebut. Bagi saya ada 4 syarat penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan operasi ACL. Hal pertama adalah bengkak pada lutut yang minimal. Sedangkan hal yang kedua adalah pasien dapat meluruskan lututnya secara maksimal atau kita sebut full knee extension. Dan yang ketiga adalah pasien dapat melipat lututnya yang cedera hampir sama dengan lutut yang tidak cedera atau minimal 10 derajat. Misalnya ini yang tidak cedera, maka pasien disuruh melipat, kemudian yang cedera dia melipat sama atau minimal mendekati 10 derajat. Dan yang keempat adalah pasien dapat berjalan tanpa menggunakan alat bantu. Terdapat beberapa pemeriksaan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan operasi ACL. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan X-ray konsum dada, atau yang ketiga adalah pemeriksaan MRI lutut, yang keempat adalah pemeriksaan jantung, dan yang kelima adalah pemeriksaan mengenai konsultasi dengan bagian lain. Semua pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan itu sangat tergantung dari kebutuhan dokter operator ataupun dokter anestesi. Oke, berikut ini adalah latihan-latihan yang dapat dilakukan sebelum dilakukan tindakan operasi ACL. Yang pertama adalah tindakan gait training. Jadi, seseorang fisioterapi ataupun dokter harus melatih pasiennya untuk bagaimana cara berjalan. Oke, bisa dilakukan cara belajarnya. Pertama ada teknik swing face, kemudian di lock knee-nya dan ankle-nya, kemudian tumit menempel dan berjalan sejajar. Lagi jalan. Yang kedua adalah heel slide, di mana kita akan melatih gerakan melipat lutut dengan heel tetap bertumpu pada lantai. Karena kita melakukan gerakan ini, dilipat, tolong Mbak, ya, terus kemudian lurus. Bisa dapat dilakukan sekitar 8 kali 3 repetisi ya. Yang ketiga adalah teknik scooping, di mana kaki yang sehat membantu kaki yang tidak sehat atau yang sakit. Di mana kaki yang sehat dapat membantu dengan mengangkat kaki yang tidak sehat. Seperti teknik scoop, kita bilangnya teknik scooping, sehingga dia bisa membawa ke area sisi yang berikutnya atau area sisi yang sebaliknya. Gerakan yang keempat adalah gerakan ankle pump. Kita menggunakan alat bantu yang kita sebut resistance bench, di mana pasien setengah duduk posisinya, kemudian dengan menggunakan resistance bench di daerah ankle atau daerah kaki, maka si pasien akan menarik dan dia akan memompakkan kakinya. Oke, satu, tarik, dorong ke bawah, tekan maksimal. Oke, dorong ke bawah maksimal. Nah, hal ini dapat dilakukan 8 kali 3 repetisi. Latihan yang kelima adalah supine hamstring stretch, di mana tujuannya adalah kita men-stretching dari otot-otot dari hamstring. Oke, kita menggunakan alat bantu resistance bench, kemudian syaratnya adalah ankle harus full dorsifleksi. Dan dalam posisi tiduran si pasien dia akan menaikkan sambil menarik rubber bandnya, sehingga terjadi stretching pada otot hamstring. Oke, turun lagi, kemudian dikunci lagi ya, turun lagi, relax, kunci. Oke, demikian bisa dilanjutkan sampai 8 kali 3 repetisi. Oke, latihan yang keenam kali ini yaitu mengenai isometric quadriceps set ya. Jadi caranya, kaki yang sakit itu kita di bawah lutut itu diganjal dengan kain. Nah, kemudian pasien disuruh untuk menekan lutut
ke bagian bawah semaksimal mungkin hingga otot quadriceps ini berkontraksi. Tekan ke bawah, Pak. 1, relax. 2, relax. Oke. 3, relax. 4, relax. Atau jika tidak menggunakan kain, kita bisa menggunakan jari tangan kita. Oke, tekan, Pak, yang kuat, tekan. Oke, relax lagi, relax lagi, relax lagi. Atau biasanya saya lebih suka menggunakan kain tapi di daerah ankle. Oke, tekan, Pak. Oke, naik, tekan lagi, naik, tekan lagi. Ini bisa dilakukan 8 kali 3 repetisi. Latihan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu straight leg raise atau kita sering sebutnya SLR, di mana pasien posisi tiduran, kemudian dia meluruskan kakinya. Nah, hal yang penting dari sini adalah dia harus mengunci lututnya dengan dikunci dan ankle-nya dikunci, sehingga pasien naik ke atas, naik ke atas. Oke, ketika turun tidak usah menyentuh lantai, naik lagi ke atas, good, turun. Oke, naik lagi ke atas, turun. Oke, ini dapat dilakukan 8 kali 3 repetisi. Terus naik ke atas, turun. Oke, biasanya di akhir repetisi saya akan menyuruh pasien untuk menahan sekitar 10 detik. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Sobat Sportsoul, demikianlah video ini saya buat untuk membantu para pasien yang ingin melakukan tindakan operasi ACL. Ingat, cedera olahraga bukan akhir dari segalanya. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, maka nantikan video-video saya berikutnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di bawah ini. Terima kasih.